Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pramansyah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika semester 6 kelas A pagi. Di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester dengan mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengajar Bapak Sumantri. Membuat program NN Back Propagation dengan dua input X1 dan X2 dengan output Y, dan membuat 1000 sampel secara acak. Kemudian dilakukan analisa seperti jumlah epoch yang diubah-ubah dan learning rate yang diubah-ubah. Untuk proses trainingnya saya menggunakan Google Colab. Dan untuk sampel data di sini sudah saya buat. Untuk sampel datanya secara acak sebanyak 1000 sampel data, yang dimana nanti sampel data ini akan dipanggil ke Google Colab. Oke, baik. Untuk di Google Colab di sini saya menggunakan beberapa parameter, yaitu parameter epoch dan learning rate, kemudian ada hidden node. Kemudian untuk data dibagi menjadi dua, yaitu data trend dan data test. Oke, baik. Kemudian di sini juga divisualisasikan menjadi 3 grafik secara terpisah. Yang pertama ada grafik gabungan, grafik Y asli, dan grafik Y prediksi. Oke, baiklah. Untuk percobaan yang pertama di sini saya menggunakan epoch sebesar 5 epoch dengan learning rate sebesar 0,2 dan hidden node sebesar 2. Untuk hasilnya seperti pada tampilan di layar. Untuk hasil grafik yang pertama ini merupakan hasil grafik dari gabungan, dan grafik yang dua yang berwarna biru ini merupakan grafik dari Y asli atau target. Kemudian untuk yang warna oranye ini merupakan grafik dari Y prediksinya. Oke, baik. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara target Y dengan hasil prediksi jaringan saraf tiruan. Dengan konfigurasi yang sangat sederhana, yaitu dengan jumlah epoch 5, learning rate 0,2 hingga hidden node sebesar 2. Terlihat bahwa prediksi garis oranye putus-putus, bersifat konstan dan tidak mengikuti pola target sama sekali. Hal ini menandakan bahwa model gagal belajar dari data yang tercermin dari nilai mean square terminal, yaitu sebesar 0,24963. Kemungkinan besar penyebab kegagalan ini adalah karena struktur jaringan terlalu sederhana dan jumlah epoch yang sangat sedikit. Berikutnya yaitu percobaan yang kedua. Grafiknya menunjukkan perbandingan antara target asli dan target predik dengan percobaan yaitu hidden node sebesar 10 dan learning rate sebesar 0,01 dan penggunaan epoch sebesar 100. Di sini dapat dihasilkan MSE sebesar 0,03812. Hasil prediksi garis oranye terlihat putus-putus, terlihat masih fluktuatif dan kurang stabil dalam mengikuti pola target garis biru. Hal ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya mampu menangkap pola dengan baik. Mungkin penyebabnya adalah jumlah epoch yang masih sedikit, dan jumlah neuron yang belum mencukupi untuk mempelajari kompleksitas data. Diperlukan peningkatan jumlah epoch, penyusunan arsitektur model, dan normalisasi data untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat. Oke, baik. Ini merupakan hasil dari percobaan yang ketiga. Grafik ini menunjukkan untuk grafik Y asli dan Y target dengan kombinasi NN parameter yang digunakan yaitu hidden node sebanyak 20, LR sebesar 0,005 dan penggunaan epoch sebesar 500. Dapat dilihat bahwa hasil ini sudah cukup baik dengan hasil MSE sebesar 0,00356, menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola
dengan baik. Kombinasi arsitektur yang kompleks dan jumlah epoks yang besar membuat model mampu menghasilkan prediksi yang stabil dan presisi secara tinggi. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dari ketiga percobaan, yaitu percobaan pertama dengan Hidden 2 LR0,02 epox 5 dapat menghasilkan MSE sebesar 0,24963. Jadi kesimpulannya, model gagal mempelajari data, hasil prediksi konstan dan jauh dari target, arsitektur terlalu sederhana dan epox terlalu sedikit. Kemudian untuk percobaan kedua menggunakan Hidden sebesar 10 LR sebesar 0,01 dengan epoch 100 menghasilkan MSE sebesar 0,03290 dengan kesimpulan prediksi cukup bervariasi namun masih fluktuatif dan kurang stabil mengikuti target. Model mulai belajar tetapi belum optimal. Kemudian untuk percobaan ketiga, penggunaan hidden sebanyak 20 dan LR 0,005 epoch sebesar 500 dapat menghasilkan MSE sebesar 0,000270. Kesimpulannya adalah model sangat baik dalam mengikuti pola target, prediksi, presisi tinggi dan stabil, kombinasi arsitektur dan parameter sangat aktif. Jadi kesimpulan umumnya adalah performa jaringan saraf tiruan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi parameter, khususnya jumlah neuron tersembunyi dan jumlah epoch. Semakin kompleks arsitektur dan semakin lama proses latih, semakin baik model dalam mempelajari pola data. Percobaan ketiga memberikan hasil terbaik, menunjukkan bahwa keseimbangan antara kompleksitas dan waktu pelatihan sangat penting untuk mendapatkan prediksi yang akurat.